Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis yang terkirim melalui email dari kegiatan-kegiatan, misalkan workshop, webinar, seminar, dan lain sebagainya. Baik, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baik, langkah pertama kita akan membuat dahulu yaitu template dari sebuah sertifikat. Di sini saya telah membuat sebuah sertifikat template yang dibuat dari Canva. Tentunya cara membuatnya gampang. Misalkan kita sudah berada pada beranda, maka kita tinggal klik buat. Kemudian silahkan pilih sertifikat, klikkan di sini sertifikat. Nah, kemudian pilih yang eh, sertifikat ini ada tegak, ini mungkin horizontal aja misalkan. Nah, pilih satu sertifikat template yang telah disiapkan, kemudian kita modifikasi nanti dengan memberikan nama ya. Mungkin di sini banyak pilihan-pilihan sekali yang telah eh, disiapkan oleh Canva, tinggal kita mengisi. Ya, misalkan di sini saya telah membuat, tentunya itu ada di proyek saya, tinggal saya buka saja. Silakan untuk membuat detail dibuka secara khusus pada Canva. Nah, di sini telah saya membuat sebuah sertifikat pada Canva. Sini telah saya ubah, kemudian sertifikat, kemudian nomor, kemudian diberikan kepada, tentunya di bagian atasnya adalah nama peserta kegiatan, kemudian di bawah garis nanti akan kita berikan instansi atau unit kerja. Kemudian sebagai kota ini adalah sebagai peserta karena pesertanya cukup banyak sehingga kita perlu membuat secara otomatis. Kemudian di sini adalah keterangan kegiatan di dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemudian ditentukan disempurnakan nanti kepada tulisan yang ada di sini penyelenggara, kemudian stempel nanti. Baik, langkah pertama saya silakan di-download dahulu di sini template yang kita siapkan dengan cara klik bagikan, kemudian klik unduh. Nah, di sini disarankan sudah PNG ya, boleh nanti kita pilih terbaik JPEG, kemudian JPG, kita unduh saja. Kita tunggu sejenak, kita akan simpan dahulu. Saya akan membuat sebuah tempat dahulu, misalkan sini sebuah folder. Ini adalah latihan, misalkan latihan buat sertifikat 2024 ya. Ini saya simpan dahulu. Kita beri nama di sini template template sertifikat online online ya. Saya simpan di sini. Mungkin nanti biar gampang nyarinya. Saya tambah dulu secara name aja. Sini 0 0 ini biar ada posisi di atas di sini. Nah, kita simpan saja JPG ini. Nah, sini sudah tersimpan ya. Langkah selanjutnya kita langsung menuju sebuah drive yang kita siapkan dengan akun bebas. Di sini saya telah login, saya akan pada titik Google APPS atau titik 9 ini klik, kemudian diawali dengan membuat drive terlebih dahulu. Sini saya langsung buat drive. Kita tunggu sejenak. Di sini saya akan membuat pada drive saya, yaitu dengan folder baru. Ya, di sini folder baru, kita klik folder baru. Saya tulisi dengan latihan sertifikat online otomatis otomatis email 2024 ya. Ini hanya saja nama, silakan nanti disesuaikan. Baik, kita telah membuat sebuah folder di sini latihan sertifikat. Saya akan buka folder ini. Tentunya melalui folder ini bisa kita upload template-nya di sini atau kita langsung saja membuka
sebuah slide, yaitu Google Slide, dengan cara klik pada baru ini kita akan membuat slide template-nya. Kita klik presentasi kosong. Baik, untuk ukuran template yang kita gunakan adalah silakan kita atur, yaitu file, kemudian kita memilih pada penataan halaman. Ya, baik, saya ulang kembali. Kita buat Google Slide presentasi kosong. Kemudian kita akan membuat ukuran template ini dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan. Saya arahkan dahulu untuk penataan halaman. Di sini layar lebar 16:9, saya akan memilih standarnya 4:3. Kemudian kita terapkan. Baik, saya hapus saja template yang di sini kosong ini. Saya akan tempelkan template di sini pada slide Google Slide ini dengan cara sisipkan, kemudian gambar, kemudian klik upload dari komputer kan. Tadi sudah saya simpan pada latihan buat sertifikat. Nah, ini template-nya langsung kita pilih, kemudian kita open. Nah, sehingga tepat di sini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan. Kita atur-atur ya. Baik, setelah itu kita akan mengisikan terlebih dahulu sebuah nama dan instansi, kemudian peran di dalam kegiatan, agar nanti bisa berubah secara otomatis baik nama atau instansi atau peran. Langkah pertama kita buat sebuah kotak teks. Di sini titik kotak teks, kemudian kita buat kotak di sini. Kemudian kita gunakan sebuah tanda buka, tanda ketik 2 kali di sini. Kemudian ini nama lengkap. Saya tuliskan nama lengkap. Nah, di sini kemudian kita buat tanda ini, panah kanan 2 kali, kemudian kita sesuaikan. Di sini kita ukur, disesuaikan, kemudian saya perkecil sehingga sama dengan panjang garis, disesuaikan saja di sini. Oke ya. Kemudian saya akan mengatur posisi dulu. Di sini saya ratakan rata tengah. Kemudian ukuran font ini saya ambil kira-kira seperti ini. Ya, kita sesuaikan. Kemudian di bagian bawah kita buat kotak teks kembali. Ya, biar gampang langsung ada apakah kotak teks ini kita kontrol D atau duplikat. Duplikat, kemudian di sini kita gantikan dengan instansi. Instansi ya, instansi. Ini instansi. Nah, ukuran nanti kita sesuaikan ke di sini biar lebih kecil saja. Ada bedanya, itu misalkan seperti ini. Ya, ini agar center kita arahkan sehingga lurus di bagian atas. Di sini. Kemudian warna font bisa kita juga atur ukuran dan warnanya. Misalkan warnanya saya ubah dengan warna, misalkan warna biru yang gelap ini, ya, sehingga ada perbedaan nanti terlihat. Kemudian instansinya mungkin seperti ini saja. Kita lihat sudah center di sini. Kemudian jenis fontnya kita pilih yang kita selera masing-masing. Misalkan di sini saya akan pilih impact di sini. Kemudian kita nyetap. Kemudian sebagai ini nanti bisa kita otomatis atau kita bisa ketik saja sebagai peserta, misalkan biar banyak kita buat sehingga tidak perlu secara otomatis untuk yang di sini kita ketikkan saja peserta. Nah, di sini bisa kita, nah, di sini tidak akan berubah, artinya tetap peserta. Nah, ini aja. Nah, ini kita buat banyak sekali. Kita kasih warna hitam saja. Oke, dari sini kita beri judul dahulu pada file ini, yaitu misalkan sertifikat. Sertifikat online otomatis email. Ya, ini saja nama file pada slide-nya. Baik, setelah itu kita kembali, ini sudah siap template kita gunakan secara otomatis tentunya tinggal ditambah stempel secara online juga. Kita langsung kembali ke latihan. Nah, di sini sudah
presentasinya nanti akan berubah nama. Kalau kita refresh, ini nama presentasinya sudah berubah seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat yaitu form dengan cara klik baru, kemudian kita langsung ke Google Formulir, tentunya kita klik formulir kosong. Nah, di sini adalah untuk menuliskan judul di sini adalah tentang kegiatan ya. Tadi saya beri judul di sini adalah saya ambil di Canva biar gampang saya copy kembali di sini. Baik, ini judul kegiatannya adalah di sini webinar. Nah, ini webinar teknologi misalkan sampai sini. Misal ini hanya saja nama silakan nanti disesuaikan. Ya, pada formulir ini saya kasih nama seperti ini, webinar. Ya, di sini kita klik saja biar otomatis namanya akan sama. Kita beri petunjuk di sini isikan identitas identitas dan instansi dengan benar. Nah, tentunya di sini agar kita berikan tempat yaitu hanya berubah, kita perlu hanya nama, kita pilih jawaban singkat sehingga nanti bisa mengisi sendiri masing-masing. Kita ketikkan saja di sini nama lengkap, lengkap dan gelar misalkan, lengkap dan gelar. Nah, kemudian kita pastikan ini wajib diisi. Kemudian kita buat isian berikutnya, langsung saja kita buat duplikat dengan cara tanda ini. Kemudian isikan yaitu instansi. Dan nanti instansinya diisi oleh peserta. Nah, di sini kita berikan juga secara wajib, kemudian diberi contoh. Saya beri deskripsi, contoh penulisan instansi, misalkan UPTD, SPF, SMP Negeri 1 Bondowoso. Kemudian tambahkan kembali di sini dengan cara untuk email yang akan dikirim secara otomatis, yaitu mungkin ketik aja email aktif. Kemudian di sini diberi deskripsi atau keterangan mungkin sertifikat akan terkirim secara otomatis. Mungkin ini saja cukup. Setelah itu kita akan membuat yaitu jawabannya. Tentunya jawaban di sini kita buat link spreadsheet. Link spreadsheet, nah nanti nama disesuaikan. Mungkin di sini sudah ada, saya langsung saja buat. Baik, tentunya setelah kita siap di sini ada 3 bagian, ada formulir, ada sertifikat Google Slide, kemudian pada Excel. Tentunya pada slide sertifikat tentunya sudah ada add-on juga. Di sini sudah ada add-on untuk membuat otomatis. Ya, add-on-nya sudah dapatkan jika belum. Jika sudah, langsung saja pada eh, spreadsheet di sini kita langsung membuat sebuah job untuk membuat mailing secara otomatis dengan cara pilih ekstensi. Nah, di sini sudah terinstall add-on-nya yaitu di sini saya gunakan add-on AutoCred ya. AutoCred di sini kalau kita lihat aplikasi yang telah kita kan di sini AutoCred. Nah, ini tulisan seperti ini. Nah, di sini sudah artinya AutoCAD saya telah terinstall. Jika belum punya penonton bisa install melalui add-on yang ada di pada ekstensi ini. Karena sudah kita langsung membuat sebuah AutoCAD yaitu untuk membuat sebuah job. Nah, baik tentunya kita bisa melihat di sini nama lengkap dan gelar instansi email aktif. Baik kita akan menghubungkan sebuah ekstensi dengan cara memilih
yaitu autocrate. Di sini kita klik launch, ya, atau kita buka langsung ya. Kita akan membuat sebuah autocrate di sini secara otomatis seperti mailing. Di sini saya akan di sini ada perintah buatlah sebuah eh, job atau tempat baru. Nah, di sini saya beri nama misalkan sertifikat online. Online misalkan pemanfaatan TIK misal 2024. Ini hanya misal, nanti disesuaikan setelah kita buat nama job kita untuk mailing ini kita next langsung. Kemudian pada bagian kedua pilih sebuah template. Tentunya template ini bisa create example boleh atau kita sudah membuat tadi yang diambil dari Canva. Saya akan ambil dari from drive karena tadi sudah kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada pada slide ya. Tentunya di sini kita klik sertifikat, di sini kemudian kita klik select. Kita tunggu sejenak, ini adalah proses. Nah, di sini kita bisa melihat artinya template yang telah terhubung pada slide kita. Langsung next saja. Kemudian di sini sudah kita bisa menyiapkan nama lengkap secara otomatis. Di sini kita akan pilih posisi ada di kolom mana. Tentunya di sini kita lihat nama lengkap dan gelar. Kemudian bagian kedua yaitu instansi juga caranya kita pilih pada bagian ini yaitu instansi. Tentunya dua inilah yang akan berubah secara otomatis dan terkirim ke email dari masing-masing peserta. Kita next saja langsung. Pada bagian ini kita buat file name setting sebuah nama atau track di sini. Di sini ada sudah petunjuk untuk masing-masing. Mungkin saya ketikkan aja sertifikat online TIK yang 2024 ya. Sini sudah kita tag di sini ada tag juga. Kemudian kalau kita lihat di sini ada eh, ya tanpa diberi juga ada tag ini. Misalkan saya buat di sini dengan cara seperti ini. Misalkan webinar, webinar ya, webinar. Oke. Kemudian tentunya tipe yang akan kita buat yaitu pada melalui Google Slide tadi yaitu kita klik PDF. Kemudian outputnya adalah multiple. Kita pilih multiple di sini ya. Artinya kita akan membuat banyak sertifikat. Lalu next. Baik di sini sudah ada tempat latihan sertifikat. Kalau kita sudah buat tempat silakan boleh. Jika tidak boleh lihat di sini. Langsung next saja langsung. Dan naik lagi, naik kembali. Nah, kemudian pada bagian ini yang ke-8 tertulis share doc and send email ya. Jika no, maka tidak akan terkirim email. Tapi kalau yes, klik yes, maka nanti akan terkirim share doc-nya melalui email masing-masing peserta yang mengisi nanti sebuah link formnya. Baik, ini biarkan saja kolaborasi, kemudian send, kemudian di sini kirimkan melalui yaitu email masing-masing. Tentunya kita buka di sini, bisa kita klik email ini, kemudian kita copy saja atau ditulis kembali, sisa copy saja. Ya. Artinya akan terkirim ke email. Kemudian di sini reply itu kita akan menuliskan sebuah keterangan, misalkan sertifikat, sertifikat ya, webinar 3 misalkan 2024. Di sini kita tuliskan sebuah pesan, misalkan terima kasih kepada ya. Karena yang menuliskan banyak tentunya kita arahkan ke nama lengkap ini. Ya, kita ketikkan atau di sini copy saja. Ya, Ctrl C juga boleh. Kemudian kita pasti di bagian di sini tadi Ctrl V. Ya, telah mengikuti atau partisipasi dalam kegiatan webinar. Ya, nanti bisa diperjelas judulnya ya.
Nah, dari sini kita save saja ya, kita save. Nah, di sini sudah kita lihat proses saving sertifikat. Nah, nanti ada di sini. Tentunya kita bisa nanti run job di sini ya. Kita bisa run job ya. Tentunya kalau kita edit kembali lewat sini, mungkin ada yang mau diperbaiki. Nah, tentunya next kembali kita next lagi, next, next. Kemudian di sini next lagi. Nah, tentunya agar otomatis terkirim di email di sini jobnya add and remove terus kita klik yes saja. Yes. Kita tunggu sejenak dulu. Nah, ini sedang mengupdate sebuah project. Setelah run from triggernya, setelah kita klik yes, kita save kembali. Maka sertifikat seolah akan terproses secara otomatis dengan cara nanti bisa run play jika tidak muncul. Nah, baik, saya akan uji coba apa yang akan muncul atau otomatis pada email yang telah saya buat. Misalkan kita ke webinar, kemudian kita menguji coba dengan plat tinjau, ya, plat tinjau, kemudian coba saja di sini, misalkan namanya Ismail di sini, koma SPD. Nah, kemudian di sini misalkan UPTD, SPF, ya, sesuai dengan contoh di sini, dengan instansi masing-masing, SMP Negeri 1 Poso. Kemudian sertifikat akan dikirim secara otomatis melalui email yang dituliskan oleh peserta. Di sini akan saya coba menggunakan email seperti ini ya. Ya, email at guru SMP belajar ID. Silakan emailnya ditulis yang aktif. Nah, langsung klik kirim. Kita lihat sejenak pada proses ini atau saya akan melihat pada Gmail apakah akan terkirim di sini. Nah, Gmail kita tunggu sejenak ya, karena ini adalah proses online. Nah, di sini sudah terlihat. Misalkan klik di sini, ini masih coba. Kalau belum, kita tunggu karena masih online. Kita refresh dulu ya. Nah ini akan sudah muncul sertifikat yang telah kita coba tadi. Kita buka saja. Nah, di sini sudah tertulis eh, SPD. Nah, di sini ada sedikit tinggal download. Ya, baik, kita lihat kembali pada bagian ini. Jika ingin mencoba kembali satu terlebih dahulu, ini sudah terlihat sudah ini ya. Misalkan saya akan mencoba dengan nama yang berbeda, ya. Kirim jawaban lain adalah masih uji coba karena tidak dibatasi masih ya. Misalkan di sini diketik Alto SPD. Kan di sini kita coba yang kedua. Di sini misalkan MA Lesat ya. Seperti ini misalkan. Emailnya silakan disesuaikan. Saya akan menggunakan email di sini, email yang akan dikirim sertifikat. Kita kirim. Kita lihat proses email yang muncul di sini. Saya akan buka Gmail dahulu. Nah, kita lihat sejenak. Kita lihat bahwa sertifikat secara akan terkirim. Nah, kita refresh. Ini ada masih proses. Kita tunggu sejenak. Ya, kita. Nah, ini baru sudah terlihat bahwa yang sertifikat tadi telah terkirim secara otomatis melalui email ya. Tentunya rekap di sini ada di webinar, kita bisa juga nanti di sini mendownload di sini juga secara langsung boleh di sini. Baik, setelah itu kita lihat juga pada bagian di sini kita bisa juga melihat ya, latihan tadi ya, latihan
sertifikat. Ya, ini otomatis akan ngumpul di sini. Bisa nanti kita beri nama secara otomatis sesuai dengan video yang telah saya buat sebelumnya. Baik, itulah mungkin tutorial cara membuat sebuah sertifikat online secara otomatis ke Gmail. Tentunya kalau tadi link yang kita gunakan adalah link Pratinjo. Nah, sehingga nanti jika ingin dikirimkan kepada peserta secara online, kita klik kirim, kemudian klik di sini kirim melalui tautan, kita perpendek, kemudian salin, tentunya nanti bisa link ini bisa dikirim ke WhatsApp atau yang lainnya pada media sosial untuk peserta mengisi pada webinar kegiatan ini. Mungkin itu saja cara membuat sebuah sertifikat secara otomatis terkirim ke email peserta kegiatan. Jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.